Halo Jebret Tim, kembali di Depdagri. Bahasan kita hari ini langsung antara Persib sama Bali United, di mana pertandingan ini cukup disorotin karena pelatih Bojan Holdak kabarnya sudah dapat izin untuk mendampingi tim. Hari ini ada Om Hanif sama Mas Eko yang bakal ngobrol sama saya. Ini dapat kabar, ini kabarnya udah fix berarti Bojan boleh mendampingi. Kemarin-kemarin sebenarnya apa yang terjadi? Apakah dia berkasnya belum lengkap atau gimana? Ya, sebenarnya kemarin kan kita tahu bahwa dia adalah pelatih pengganti ya, yang kita tahu bahwa perizinannya memang tidak bisa instan, bansuannya harus bisa dipenuhi dari itu juga, tapi sudah didaftarkan dari manajemen Persib dan hari ini pengesahan sudah dapat, jadi dia sudah dapat izin untuk berada di bench. Kalau kemarin waktu Persib, waktu menang dia kan masih belum diizinkan secara khusus dan dia tidak diizinkan untuk datang di press conference kan. Tapi hari ini dia udah bisa hadir memberi instruksi plus nanti pada saat press conference. Oke. Kalau Bang Eko sendiri melihat Bojan Holdak yang bakal ngedampingin Persib, ada nilai plusnya atau malah sebenarnya dia tidak perlu muncul juga sih, sebenarnya bisa jadi direktur teknik nggak sih kayak begini? Atau tetap butuh pelatih kepala sebuah tim? Kalau kita melihat regulasinya itu kan ada toleransi 1 bulan. Ketika pelatih kepala diganti atau mengundurkan diri, maka tim yang bersangkutan diberikan waktu sekitar 1 bulan untuk mencari pengganti. Ya, kalau misalnya tidak ketemu dan tidak sesuai regulasi ditentukan, maka tim tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, dalam hal ini Persib ketika ada lakukan pergantian pemain, kalau nggak salah cuma 1 match ya. Ada pelatih sebelumnya pelatih yang berada di bawahnya asistennya menjadi pelatih kepala dan sekarang di laga ini sudah menemukan pengganti dalam waktu yang cepat dan proses pengenyasannya juga cepat. Jadi fix sudah bisa dihadir di bench. Gimana Bang Eko ngelihat Bojan Holdak yang bakal memimpin Persib? Ya itu positif, warna baru, minimal buat tim kan ngaruh ya kehadiran pelatih kepala di bench. Cuma kalau misalkan ntar malam ada perubahan ya, bukan malam, sekarang bentar lagi berlangsung ada perubahan, itu tentu saja bukan tiba-tiba gara-gara dia bisa mendampingi karena urusan administrasinya selesai. Kan udah ada latihan kemarin-kemarin, terus ngasih motivasi, ngobrol internal, personal pasti udah dilakukan gitu. Tapi yang namanya kehadiran pelatih kepala kan ngaruh ya, ntar ada keputusan rotasi pemain. Kalau pergantian di menit keberapa itu kalau misalkan langsung ya lebih oke lagi. Karena bisa aja sih zaman sekarang dia pakai alat komunikasi ya, ngasih instruksi kayak Sunaria gitu, kan akan lebih efektif kalau langsung di lapangan. Ya, kalau tadi kan dari DSP udah keluar nih, udah jelas bahwa siapa yang diturunkan. Kalau dari nama-nama praktis tidak banyak berubah dibandingkan dengan pertandingan melawan Kediri. Daftar susunan pemain yang bakal diturunkan ya? Ya, sudah diturunkan ini. Dan kalau kita melihat praktis tidak banyak berubah ya. Kalau lawan Kediri itu kan menempatkan dua gelandang pertahanan yang sebelumnya praktis tidak pernah dipakai oleh Smila ya. Kalau kita melihat di lini tengahnya kan memang lebih fleksibel dan pragmatis. Nah kali ini sepertinya ini masukan dari tim teknis, asisten pelatih dan semuanya masih menjadi pertimbangan utama si Bojan dan karena kita tahu bahwa pasti dia kalaupun lakukan perubahan tidak mungkin langsung dan instan dalam 1 match. Walaupun dari gaya melatih beda ya. Kalau kita perhatikan klub Malaysia yang dia latih itu kan memang cenderung pragmatis. Dia tuh sering loh, kadang-kadang 5 sampai 5 pemain loh di belakang. Ya. Terus kalau misalkan timnya makin agresif, itu mereka makin perkuat pertahanan. Sekali emang serangan baliknya efektif ya. Cuma saya nggak tahu nih, masalahnya Bali ini juga kan nggak mungkin kan dianggap enteng ya. Apalagi kemarin menang terakhir lawan Dewa ya. Bali ini kan awal-awal startnya jelek ya, makin kesini kan makin oke. Ya, persoalan serius itu ada di karakter pemain ya. Memang kalau kita melihat timnya ditangani si Bojan ini, kita tahu bahwa sebelumnya sempat di PSM ya, di masa pandemi itu. Dan dia bermain memang tipe Eropa Timur banget. Simple, keras, agresif playing, dan bermain dalam jarak antar ini yang dekat. Nah, kalau kita melihat permainan Persib selama ini, termasuk ketika ditangani Luis Milla, hampir kalau kita katakan, menurut saya ya, 60% kan stylish pemainnya. Nah ini yang barangkali akan menjadi tantangan tersendiri jadi buat Bojan ya. Bagaimana kita tahu bahwa mengubah mindset pemain yang biasanya stylish, kemudian harus bermain dengan defensif, agresif playing, yang kita tahu bahwa itu menuntut gaya permainan yang berbeda, keras, fight, dan jarak antara ini yang dekat. Jadi saya melihatnya perubahan itu yang akan dilakukan oleh si Bojan. Ya, tapi kalau ngelihat Bang Eko sendiri kan ini tim disiapkan untuk Luis Milla nih. Gimana cara Holdak beradaptasi dengan? Nggak masalah sebetulnya gini. Ini kan tergantung insting pelatih sama kemampuan pelatih karena
siapapun pelatihnya, saya pikir pemain di Persib ini kan udah grade A semua gitu loh. Ya. Jadi Termasuk pemain cadangan ya? Iya, termasuk cadangannya gitu. Jadi bagaimana menyesuaikan. Jadi nggak ada istilah, oh pemain ini cocoknya dengan gaya seperti ini, kalau ini nggak kepake. Enggak. Ya kecuali nanti di putaran kedua dia mau bawa gerbong ya. 3-4 pemain baru mungkin bisa aja. Cuma kalau untuk sekarang, Bojan, anggaplah kita dia oke gitu ya. Pelatih jenius, bagus ya. Dia akan mengoptimalkan pemain yang ada bisa kok. Dia bisa mengoptimalkan pemain yang walaupun ini rekrutan untuk Luis Milla ya. Iya. Nah, terutama di lini tengah ya. Lini tengah. Pilihan dia sangat memungkinkan untuk menjadi tim yang punya. Kalau kita melihat kemarin memang Rahmat Irianto berada di bangku cadangan ya. Tapi karena dia kondisinya saat itu karena cedera kan. Tapi ketika dia pulih, gue mikirnya bahwa dia salah satu opsi yang barangkali akan menjadi andalan. Karena dengan gaya bermain yang simpel, dia bisa menempati 2 posisi dan dia tipikal pemain yang tidak lama membawa bola. Ciri khas yang ditangani. Dan dalam kondisi normal, mau siapapun pelatihnya, mau Wismia ataupun Boyan, tetaplah Ciro Alves sama Beda Silva itu udah pasti utama itu. Tapi ada yang mengejutkan sedikit buat saya yang memang selalu memperhatikan penjaga gawang, Teja Pakualam seorang kapten, tapi di bangku cadangan sama Bojan Holdak. Apakah memang secara permainan di awal musim ini Teja tidak sesuai kemauannya Bojan, makanya Bojan mencadangkan Teja, atau memang ada apa ya, maksudnya ada rasa tidak percaya dengan penampilan Teja? Enggak, kalau kiper kan ada yang spesifik ya, Pasos ya, pelatih kiper. Mungkin kita kadang-kadang mengamati dari game-game yang kasat mata, kita kan nggak tahu kondisi terakhir pemain ini gimana. Dan yang paling tahu tentunya tim pelatih ya. Jadi kalau untuk alasan suka, selera atau enggak, saya pikir bukan itu alasannya. Sampai Teja nggak diturunkan. Ya, Pasos itu tipikal selama dia dari Borneo segala macam, dia bisa mengorbitkan kiper yang awalnya nggak begitu dikenal, tapi dengan sentuhan dia yang latihannya variatif, bisa mengorbit dan talentanya keluar. Nah, kalau terkait kenapa si Teja diturunkan, kebetulan pekan lalu sempat ngobrol kan, dan dia latihannya berbeda dengan yang lain. Dia dalam kondisi yang masih pemulihan. Barangkali itu menjadi pertimbangan utama. Kan jelas sangat riskan nih melawan Bali yang ini dengan kelas yang hampir sama. Agresif, dia shooting, dalam kondisi bagus-bagus. dia dalam kondisi yang 50-50 dan dia butuh waktu untuk kembali pulih seperti semula. Bahkan kemarin aja saya sempat salaman kan. Dia sampai kata, "Mas jangan keras-keras ya." Tunggu Berarti dulu, salamannya pakai sarung tangan nggak, Teja? Masih pakai sarung tangan itu. Berarti dia dalam kondisi tidak fit ya, mungkin ya. Tapi udah latihan. Udah latihan, tapi mungkin belum di kondisi terbaiknya. Nah, Bojan Holdak ini menjadi pelatih yang memiliki harapan besar untuk Persib Bandung. Berbanding terbalik dengan Teko, yang belakangan walaupun hasilnya tidak buruk untuk Bali, tapi banyak yang menyuarakan Teko out. Apa yang menyebabkan Teko harus keluar dari Bali? Apa alasan Teko harus keluar dari Bali sebenarnya? Ya, ini apa ya, ambigu gitu ya. Kalau kita melihat dulu lebih pada pandangan itu pada materi pemain yang dianggap sudah tua. Supporter kurang begitu, pemerhati kurang begitu maksimal. Kemudian di awal-awal memang hasilnya kurang tidak begitu bagus kan. Bahkan ketika playoff pun setelah pertandingan, satu stadion loh, take out. Padahal kalau kita tahu playoff malah Bali yang lolos kan. Tapi yang terjadi kemudian dalam perjalanannya di Liga, memang di laga awal tidak begitu meyakinkan bagaimana ketika melawan Sleman waktu itu. Tapi setelah itu step by step, ada progres dan lebih simpel lagi. Yang menarik adalah bagaimana biasanya kalau kita bandingkan dengan musim lalu, Teko itu kan starter pemain itu aja kan. Ini sudah bisa ditebak. Betul. Loh. Nah, sekarang lini tengah dan depan praktis tidak bisa ditebak. Fadil Sausu dulu starter, sekarang lebih banyak bangun cadangan. Eber Besa dulu di tengah, sekarang lebih banyak dia bermain di depan, bahkan sesekali sebagai goal getter. Jadi saya melihat ketika ada pressure ini, justru mustajabnya Teko malah keluar. Bagaimana dia mengusir pemain, kemudian kalau kita lihat bagaimana Ramdhani 3 laga starter, tapi kemarin dia saat ini di bangku cadangan. Jadi ada plan B yang kadang-kadang intuisi Teko sebagai mantan pelatih fisik ternyata ada benarnya. Ketika tim lawan stamina sudah agak menurun, dengan materi pemain yang lebih fresh, dengan materi pemain yang speednya dapat, dia bisa mencuri poin. Ini yang harus diwaspadai Persib. Benar. Om Hanem sendiri udah muji Teko karena pergantian pemainnya Teko tuh kadang tepat sasaran dia kalau di permainan. Kalau Bang Eko sendiri ngelihat Teko, karena udah muji Teko ya, saya puji Bohan aja ya. Kalau kita lihat rekor dia waktu di PSM ya, itu kan 8 ya, 9 laga ya. Belum terkalahkan. Jadi 4 kali menang malah ya. Jadi itu gara-gara COVID kan beresnya. Nah, Bohan ini kan intinya udah teruji lah untuk level Liga Indonesia udah pernah gitu ya. Tapi masalahnya kan keadaan jauh berbeda ya. Timnya aja yang dia tangani beda. Tapi kalau kata saya makin bagus yang dia tangani gitu. Jadi dulu waktu di PSM sedangkan ketika masuk ke PSM kan materinya jauh lebih bagus ya. Yang harusnya
minimal malam ini ada perubahan. Cuma kalau buat menang kayaknya enggak ya. Seko masih kayaknya imbang nih, bakalan imbang. Bakalan imbang. Tapi kalau ngelihat mainnya Teko kan lumayan pragmatis di belakangan. Hasilnya oke, dia ada di posisi atas juga. Nah, kalau bicara Teko bertahan atau enggak, Bang Eko sendiri harusnya Teko masih dipertahankan atau enggak? Ini pekan kelima ya. Pekan kelima itu kan harusnya Ini kan, pekan ke-6. kemarin Pekan kita ke-6. udah beresin 5 pertandingan, sekarang pekan ke-6 itu harusnya kan udah mulai kelihatan ya. Yang penting itu kan konsistensi. Kalau udah sampai 5 kali main itu udah kelihatan tuh tim ini kedepannya bakalan gimana gitu. Kalau misalkan dari segi permainan nggak oke malam ini dan hasilnya Bali kalah, saya pikir akan kena evaluasi nih Teko. Saya pikir ya. Tapi kalau misalkan hasilnya draw, itu bukan hasil yang buruk saya pikir, makanya masih aman juga dia. Ya. Laga terakhir lawan Dewa kan. Kalau kita melihat pertandingan nyaris Dewa tuh lebih dominan loh. Benar. Tapi dengan gaya Teko lagi-lagi dengan strategi yang berbeda, dia lebih banyak pemain menumpuk di belakang, fokus di pertahanan dan hanya mengandalkan serangan balik yang cepat. Yang terjadi dengan taktik seperti itu, yang kita tahu bahwa Teko identik sama ini sebagai pemain yang mengandalkan tim yang mengandalkan sayap kan. Kemarin itu agak dikurangi. Terbukti dari jumlah tendangan sampai 17 shoot on target. Artinya ada sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan dalam laga ini Bali kalah, gue ngelihatnya masih aman karena apa yang terjadi selama ini bisa dikatakan cukup mumpuni lah. Ya. Justru nanti penentuannya di akhir musim. Kalau nggak salah kemarin sempat ada cerita-cerita crash dia dengan pemain yang kebetulan punya nama besar gitu kan. Oke. Manajemen masih milih Teko kok dibandingkan sang pemain. Artinya dia punya progres ilmu yang besar yang bisa mengandalkan. Karena gini, kan Bali walaupun anggaplah nggak oke nih dari pencapaian ya untuk tim dengan reputasi kayak Bali United, tapi kan nggak parah-parah banget gitu loh. Ya. Nggak parah-parah banget. Cuma kan ini kan saya lihat ya nggak cuma dari perspektif manajemen dong, dari supporter segala macam. Karena kemarin kalau saya perhatikan Bali ini bagus loh memanage atau memperlakukan supporternya ya, mau ada dialog segala macam. Dan bukan nggak mungkin nih kalau misalkan supporternya say no gitu ya, dipertimbangkan gitu. Saya bukan nggak mungkin. Kita nggak tahu juga manajemen apakah betul-betul harmonis nggak. Kemarin Diego memang ada penonton kurang banyak gitu kan, karena aksi boykot dengan sama dengan supporter yang lain. Udah clear ya. Tapi kalau melihat sekarang udah clear kan. Ya. Artinya sudah ada negosiasi dalam tanda petik lah. Dukungan itu mulai datang ke stadion. Dan supporter berarti sudah sangat detail kan. Oh ternyata ketika ada pressure hasilnya sangat berbeda. Gitu. Tapi ini sedikit aja bahasan mungkin pertanyaan khusus untuk Om Hanif. Kenapa pertandingan di week ini hari Kamis? Sementara kan pertandingan biasanya hari Jumat. Kita sebagai orang awam tidak tahu itu. Kenapa hari Kamis kayak begitu? Alasannya apa? Ya, karena nanti di pekan ke-7 dimulai hari Senin, Selasa, Rabu. Pekan ke-7. Berarti minggu depan. Ya, kemudian pekan ke-8-nya dimulai Jumat lagi. Karena kalau kita melihat banyak, kita itu kan punya satu target bahwa nanti di Mei semuanya selesai. Baru setelah itu babak championship kan, Champions Series ya. Nah, cara mengakali bagaimana semua tim bisa melakoni total 34 pertandingan sampai dengan bulan Mei, ada beberapa jalan yang harus dimanfaatkan karena agenda FIFA segala macam. Nah, karena itu selama bulan Agustus ini ada 5 pekan. Tapi kalau kita bandingkan dengan regulasi FIFA itu masih aman karena jeda waktu tim untuk melakoni pertandingan itu kan 3 kali 24 jam. Ya, benar. Berarti ini di pekan ini mulainya hari Kamis nih. Ini tanggal 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, ya. Nah, nanti 7 ada pertandingan lagi. Tanggal 7 mulai ada lagi. 7, 8, 9. Ya, setelah itu baru hari Jumat. Nanti pekan berikutnya normal kembali di hari Jumat. Berarti ini demi kepentingan ada FIFA Matchday supaya ketika FIFA Matchday tidak ada pertandingan. Ya, jadi nanti kalau asumsinya di musim lalu kan sempat ada pertandingan tunda kan. Ini menurut teman saya diusahakan semuanya bisa on time dan tidak ada lagi istilah atau keputusan adanya pertandingan tunda. Iya. Oke, rapi sekali nih jadwal yang bakal dijalanin oleh klub-klub di Liga 1. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Semoga pertandingan ini sesuai dengan yang ditentukan jadwalnya. Karena efek pertandingan tunda itu imbasnya sangat banyak sekali. Bukan hanya ke tim ya, faktor teknis segala macam, tapi kan juga kepastian ke sponsor segala macam. Karena klub punya sponsor kan, hotel, penerbangan. Ya, tapi kalau ngomongin itu mudah-mudahan ini semua tidak ada halangan lagi. Mudah-mudahan pelatih Bojan Holdak bisa membawa Persib dengan skuad yang ada saat ini, memiliki permainan yang bagus, dan Teko masih bisa menunjukkan magisnya di Bali United. Jadi alasan Teko out itu bisa dipatahkan Teko. Itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita bakal bahas obrolan lainnya.